Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari surah Yusuf dalam Al-Quran. Dengan fokus pada perspektif psikologi agama, kisah ini bukan hanya cerita sejarah, tapi juga pelajaran mendalam tentang jiwa manusia, iman, dan ketahanan spiritual. Kita akan menguraikan 8 aspek utama, mulai dari perspektif psikologi agama hingga kesimpulan spiritual. Jadi, mari kita mulai. Dari sudut pandang psikologi agama, kisah Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan bagaimana keyakinan spiritual dapat membentuk kepribadian dan perilaku manusia. Psikologi agama mempelajari interaksi antara iman dan fungsi mental, seperti bagaimana Yusuf menghadapi pengkhianatan saudara-saudaranya yang menjualnya ke Mesir. Ini mencerminkan konsep resiliensi psikologis, di mana iman pada Allah membantu seseorang mengatasi trauma. Para ahli seperti William James melihat pengalaman religius sebagai sumber kekuatan psikologis, dan dalam kisah Yusuf kita bisa melihat bagaimana doa dan tawakal menjadi mekanisme untuk mengelola stres dan kecemasan. Dalam fikih atau hukum Islam, dimensi psikologis agama terlihat pada aspek etika dan moralitas. Kisah Yusuf mengajarkan tentang sabar dalam menghadapi fitnah, seperti ketika ia dituduh oleh istri Al-Aziz. Fikih menekankan perlunya niat yang murni dan kontrol diri yang secara psikologis membantu membangun integritas pribadi. Misalnya, Yusuf menolak godaan karena kesadaran akan akibat dosa, yang selaras dengan prinsip fikih tentang menjaga kehormatan. Ini menunjukkan bagaimana hukum agama berfungsi sebagai paduan psikologis untuk mencegah konflik internal dan eksternal. Dalam fikih atau hukum Islam, dimensi psikologis agama terlihat pada aspek etika dan moralitas. Kisah Yusuf mengajarkan tentang sabar dalam menghadapi fitnah, seperti ketika ia dituduh oleh istri Al-Aziz. Fikih menekankan perlunya niat yang murni dan kontrol diri, yang secara psikologis membantu membangun integritas pribadi. Misalnya, Yusuf menolak godaan karena kesadaran akan akibat dosa, yang selaras dengan prinsip fikih tentang menjaga kehormatan. Ini menunjukkan bagaimana hukum agama berfungsi sebagai pengalaman religius. Yusuf sangat intens, terutama saat ia bermimpi dan menafsirkan mimpi orang lain. Ini adalah dimensi subjektif di mana individu merasakan kehadiran ilahi secara pribadi. Yusuf mengalami penglihatan mimpi sebagai wahyu yang memberikan rasa kedamaian dan keyakinan. Psikologi agama seperti Carl Jung mungkin melihat ini sebagai arketipe spiritual, di mana mimpi menjadi jembatan antara alam bawah sadar dan kesadaran religius. Pengalaman ini memperkuat imannya, menjadikan contoh sebagai pengalaman mistis dapat mentransformasi jiwa. Praktik keagamaan Yusuf meliputi sholat, doa, dan amal soleh yang ia lakukan bahkan di penjara. Ini menunjukkan bagaimana ritual agama berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis. Dalam psikologi agama, praktik seperti ini dikenal sebagai coping behavior, membantu mengurangi isolasi dan meningkatkan rasa komunitas dengan Allah. Yusuf tetap beribadah meski dalam kesulitan, yang mengajarkan bahwa praktik keagamaan bukan hanya rutinitas, tapi alat untuk mempertahankan kesehatan mental dan spiritual di tengah cobaan. Konflik psikologis religius dalam kisah Yusuf terlihat pada pergulatan batinnya antara dendam terhadap saudara-saudara dan ampunan. Ia menghadapi dilema antara keadilan duniawi dan maaf yang diajarkan agama. Ini mencerminkan konsep disonanse kognitif, di mana keyakinan religius bertentangan dengan emosi manusiawi seperti kemarahan. Yusuf akhirnya memilih ampunan, menunjukkan bagaimana resolusi konflik ini membawa kedamaian batin. Psikolog
Psikologi agama melihat ini sebagai proses integrasi di mana iman membantu menyelesaikan konflik internal. Kematangan religius, Yusuf berkembang dari pemuda yang polos menjadi pemimpin bijak. Awalnya, ia bermimpi tentang masa depan, tapi melalui ujian seperti penjara dan godaan, ia mencapai tahap dewasa spiritual. Ini sesuai dengan model kematangan religius yang melibatkan transisi dari iman literal ke iman yang mendalam. Yusuf belajar tawakal dan sabar, menjadikannya teladan sebagaimana pengalaman hidup membentuk kedewasaan religius di mana seseorang tidak hanya percaya tapi hidup sesuai nilai-nilai agama. Pesan psikologis dari kisah ini adalah pentingnya ketahanan mental dan pengampunan untuk kesehatan jiwa. Yusuf mengajarkan bahwa trauma dapat diubah menjadi kekuatan melalui iman, menginspirasi kita untuk menghadapi masalah dengan optimisme secara psikologis. Kisah ini mengingatkan bahwa agama bukan obat instan, tapi alat untuk membangun resiliensi jangka panjang. Secara kesimpulan, kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah masterpiece psikologi agama yang mengintegrasikan iman, praktik, dan pengalaman spiritual. Secara spiritual, ia mengajak kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Mari kita ambil hikmah ini untuk hidup lebih bermakna. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.